Baik, terima kasih uh, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada anak-anakku, anak-anak dari peradilan semu. Terima kasih kepada LBH FHUP yang telah memfasilitasi untuk kegiatan ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat banyak. Di sini saya akan berbicara tentang hukum kewarisan Islam. Apakah akan ditayangkan slide-nya atau tidak? Tayang. Oh, lagi loading. Baik. Ya, sudah tayang ya. Baik, Bapak Ibu peserta atau pemirsa dari yang kami hormati, di sini saya akan berbicara tentang kewarisan Islam. Apabila kita bicara tentang hukum kewarisan dengan versi modern, maka yang pertama adalah yang kita ketahui bahwa hukum kewarisan itu akan terjadi apabila ada orang yang meninggal dunia. Jadi ini adalah hukum yang berlaku ketika ada orang yang meninggal dunia. Kalau tidak ada yang meninggal dunia, maka tidak akan terjadi hukum kewarisan. Itu yang pertama-tama harus kita pahami lebih dahulu. Oleh sebab itu, maka tidak ada definisi. Kalau kita lihat apa sih yang dimaksud dengan hukum kewarisan? Hukum kewarisan itu adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta peninggalan. Kalau dalam Islam disebut dengan tirkah. Tirkah itu adalah harta peninggalan. Jadi orang yang meninggal dunia. Kemudian menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Nah, dari situ kita ketahui bahwa kalau kita bicara tentang kewarisan, maka yang akan kita pertama adalah ada unsur waris dan ada unsur ahli waris serta ada unsur peninggalan. Pewaris itu siapa? Pewaris adalah orang yang meninggal dunia. Sedangkan ahli waris adalah orang yang ditinggalkan. Sedangkan ahli peninggalan adalah objek dari pewarisan tersebut, baik berupa maupun hartanya. Jadi ada tiga unsur. Nah, untuk ahli waris ini, seseorang bisa menjadi ahli waris karena dua sebab. Yang pertama adalah karena hubungan darah, dan yang kedua adalah karena hubungan perkawinan. Nah, selain dari dua sebab itu, maka tidak akan menjadi ahli waris. Ya, nanti timbul pertanyaan, kalau ada anak angkat, apakah itu termasuk ahli waris? Nanti kita lihat pada video. Baik, selanjutnya kita bicara tentang syarat umum terjadinya kewarisan. Syarat umum terjadinya kewarisan yang pertama tadi saya sudah sebutkan bahwa kewarisan itu terjadi apabila ada orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia secara hukum ada dua macam. Orang yang meninggal secara nyata dan orang yang meninggal secara fisik. Jadi orang meninggal ada orang meninggal secara nyata atau orang yang meninggal secara diri. Orang yang meninggal secara diri adalah orang yang dinyatakan meninggal berdasarkan penetapan pengadilan. Apakah orang itu benar-benar meninggal? Wallahu a'lam. Tidak. Kemudian selanjutnya adalah adanya ahli waris. Syarat umumnya tadi ada yang meninggal, ada ahli waris dan adanya harta. Kalau tidak ada ahli waris,
namun ada harta peninggalan, maka asetnya bisa diserahkan ke badan negara. Sedangkan kalau ada pewaris, ada ahli waris, dan tidak ada harta peninggalan, maka tentu saja tidak akan terjadi pewarisan. Itu syaratnya. Kemudian syarat khusus adalah kalau untuk warisan Islam, maka kita bicara secara agama. Syarat khususnya adalah seseorang yang meninggal itu beragama Islam atau dia mati sebagai seorang Muslim. Kemudian ahli warisnya dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia. Kemudian antara pewaris dengan suami atau istri terikat perkawinan yang sah, walaupun hanya secara yuridis. Nah, ini ada beberapa istilah secara yuridis. Mati secara yuridis, mati secara yuridis. Ini ada hal lain secara yuridis. Yang ketiga adalah peninggalannya milik pribadi. Kalau harta orang, orang atau hasil dari pinjaman itu tidak bisa termasuk dalam harta peninggalan. Baik. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita pahami secara umum tentu saja, karena ini waktunya sangat singkat, tentang hukum kewarisan Islam. Yang di sini saya istilahkan ada asas-asas kewarisan menurut Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa yang menjadi ahli waris itu yang biasa disebut dengan zulkarobah, atau dia termasuk kepada keluarga, termasuk golongan keluarga. Siapakah itu keluarga? Keluarga itu bisa karena hubungan darah atau karena hubungan perkawinan. Yang kedua adalah garis hukum kekeluargaan atas dasar hubungan darah dan perkawinan. Itu yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi yang namanya zulkarobah itu adalah bisa karena hubungan perkawinan atau karena hubungan darah. Kemudian yang ketiga adalah ada kewarisan apabila harta tinggalan positif. Nah ini, kadang terjadi harta peninggalan itu tidak positif, bahkan negatif. Bagaimana hal itu terjadi? Apabila hutangnya itu lebih besar daripada harta yang ditinggalkan, maka itu disebut dengan harta tinggalan yang negatif. Nah, itu tidak akan terjadi kewarisan. Kewarisan hanya akan terjadi apabila harta peninggalannya positif. Kemudian bagaimana apabila ada yang bukan keluarga? Bukan keluarga tentu saja bukanlah termasuk ahli waris. Namun mereka dapat diberi bagian dari harta peninggalan yang berupa hibah atau wasiat. Jadi ada jalan keluarnya di dalam Islam apabila seseorang itu tidak termasuk dalam ahli waris, namun akan diberikan harta peninggalan, bisa melalui lembaga hibah atau wasiat. Kemudian penerima wasiat tak dapat menerima waris. Maksudnya bagaimana? Ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan la wasiyata liwarisin. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Jadi apabila seseorang sudah menjadi ahli waris, maka dia tidak bisa menerima wasiat. Misalnya seorang anak, dia tentu saja menjadi ahli waris dari orang tuanya. Otomatis dia tidak bisa menerima wasiat dari orang tuanya. Jadi seseorang ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Alasannya kenapa? Karena untuk menjaga aspek keadilan. Apabila yang menjadi ahli waris juga berhak menerima wasiat, maka tentu saja dia akan menerima
dua kali pemberian. Nah, itu tentu saja juga akan memberikan ketidakadilan kepada yang lain. Selanjutnya, pewaris boleh berwasiat. Wasiat itu hukumnya bukan wajib, tapi boleh. Boleh itu adalah jais ya, boleh dilakukan, boleh tidak. Ya, jadi pewaris itu boleh berwasiat. Kalau tidak berwasiat tidak apa-apa. Kalau berwasiat maka harus dijalankan oleh ahli waris. Nah, tentu saja untuk berwasiat ini ada ketentuannya. Yang paling umum ketentuannya adalah tidak boleh berwasiat terhadap seluruh harta. Jadi ada batas maksimal untuk berwasiat. Ya, jadi maksimal berwasiat itu hanya sepertiga dari harta peninggalan setelah dikurangi hutang. Selanjutnya, pewarisan bertujuan melestarikan tugas kewajiban orang tua kepada keturunan dan manfaat anggota keluarga pada anggota lainnya. Ya, jadi kenapa sih di dalam Islam Tuhan itu menentukan adanya pewarisan? Yang pertama adalah bertujuan melestarikan tugas kewajiban orang tua kepada keturunannya. Orang tua punya kewajiban, punya tanggung jawab kepada keturunannya. Namun di sisi lain, umur dari manusia itu tidak bisa kita tahu. Oleh sebab itu, maka salah satu fungsi kewarisan ini adalah untuk melanjutkan kewajiban orang tua terhadap keturunannya. Selanjutnya, yang ke-8, kewarisan adalah penunaian kemanfaatan ketiba seseorang, orang tua atau anak meninggal dunia. Ya, jadi kewarisan juga adalah penunaian kemanfaatan. Artinya apa? Agar harta yang ditinggalkan itu adalah bermanfaat untuk keturunannya, terutama untuk keturunan. Kemudian yang ke-9, larangan mengambil hak anak yatim bertujuan untuk melindungi keturunan sebagai penerima warisan. Ya, jadi di dalam Islam juga di tiap-tiap poin ini saya sudah memberikan dasar hukumnya, nanti bisa dicek di dalam salah satunya di dalam An-Nisa itu juga dikatakan bahwa tidak boleh mengambil hak anak yatim. Kemudian yang selanjutnya, adalah sistem kewarisan individual bilateral. Apa maksudnya? Maksudnya di dalam Islam itu sebenarnya sistem kekeluargaan Islam itu bukan patrilineal, tetapi bilateral. Maksudnya bilateral adalah seseorang menarik garis keturunan secara bersama-sama dari garis laki-laki maupun garis perempuan. Bahwa bagian laki-laki menjadi 2 kali bagian perempuan bukan menunjukkan itu patrilineal. Justru itu menunjukkan bilateral karena sama-sama mempunyai kedudukan yang sama. Baik suami istri, ayah ibu mempunyai kedudukan yang sama untuk menarik garis keturunan. Kemudian pembagian waris secara individual. Ya, jadi di dalam Al-Quran yang diberikan itu adalah hitungannya per individu. Islam lain dengan adat. Kalau adat itu mungkin per kelompok. Tetapi kalau Islam per individu. Bisa kita lihat di dalam Quran surat 4 ayat 11, ayat 12. Di sana diutarakan bahwa bagian yang dibicarakan adalah untuk porsi per individu, bukan porsi per kelompok. Kemudian selanjutnya bilateral, iya, next. Poin ke-13 di sana dikatakan bahwa ahli waris saling pengaruh mempengaruhi. Ahli waris saling pengaruh mempengaruhi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa keberadaan seorang ahli waris akan mempengaruhi bagian ahli waris yang lain. Misalnya,
bagian suami atau istri itu berbeda ketika si pewaris mempunyai anak atau tidak mempunyai anak. Kalau si pewaris tidak mempunyai anak, maka bagian pasangannya akan menjadi lebih besar. Tetapi kalau si pewaris mempunyai anak, maka bagian dari pasangannya akan menjadi lebih kecil. Kemudian ada larangan selanjutnya adalah udah poin ke-13, ke-14. Poin ke-14 adalah anak atau keturunan ahli waris utama. Ya, yang menjadi ahli waris utama di dalam Islam itu adalah anak atau keturunan. Ya, artinya anak atau keturunan, anak atau ahli waris pengganti anak. Artinya anak atau cucu. Bapak atau ibu akan mewaris bersama-sama keturunan. Jadi di dalam Islam bahwa anak mewaris bersama-sama dengan orang tua. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran, Quran Surat 4 ayat 11 itu di akhir ayatnya Allah mengatakan bahwa kita tidak tahu mana yang akan lebih bermanfaat terhadap diri kita, apakah orang tua kita atau anak-anak kita. Ya, jadi sama-sama diposisikan menjadi ahli waris. Tentu saja dengan bagian atau porsi yang berbeda. Kalau orang tua porsinya lebih sedikit dibanding dengan porsinya anak. Kenapa demikian? Karena tentu saja anak dengan usia yang lebih muda akan mempunyai harapan masa hidup yang lebih panjang dibanding dengan orang tuanya. Ya, maka disitulah anak akan mendapatkan porsi yang lebih besar dibanding dengan orang tuanya. Selanjutnya adalah suami istri saling mewaris bersama anak dan keturunan. Jadi di sini kita lihat bahwa di dalam Islam suami, istri, orang tua dan anak mewaris secara bersama-sama. Semuanya mendapat bagian sesuai dengan porsinya, walaupun bagiannya tidak sama. Ya, termasuk juga di sini suami dan istri. Suami istri menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan, sedangkan orang tua dan anak menjadi ahli waris karena hubungan darah. Selanjutnya kalau ada anak maka saudara bukanlah ahli waris. Ya, jadi kalau ada anak akan menutup atau menghijab bagian saudara. Ya, tidak adanya saudara mempengaruhi bagian bapak ibu. Kembali lagi bahwa bagian ahli waris akan saling mempengaruhi. Nah, itulah beberapa poin, beberapa asas tentang kewarisan Islam. Jadi yang pada intinya bisa saya sarikan, yang pertama adalah kewarisan itu dapat terjadi apabila ada orang yang meninggal dunia. Ya, unsur-unsur kewarisan itu ada 3, ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta peninggalan. Apabila 3-tiganya ada, baru akan terjadi kewarisan. Ya, kemudian yang menjadi ahli waris bisa terjadi karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Hubungan darah itu adalah bisa ke atas orang tua dan ke bawah bisa anak, dan ke samping itu adalah hubungan darah juga yang termasuk hubungan darah adalah saudara, dan karena hubungan perkawinan adalah suami atau istri. Di luar itu tidak bisa menjadi ahli waris. Namun ada satu lembaga yang bisa memfasilitasi untuk seseorang mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris, yaitu yang disebut dengan lembaga wasiat atau hibah wasiat. Ya, lembaga-lembaga tersebut bisa kita manfaatkan untuk anak angkat, ya,
Kemudian untuk orang-orang tertentu yang mungkin akan yang kita sayangi, yang akan kita berikan bagian dari harta peninggalan orang tua. Saya rasa sekian saja sementara. Silakan untuk dibuka tanya jawab untuk tentang kewarisan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.